Makanya setiap hari, setiap pasangan itu harus punya 5 waktu. Salah satunya me time, waktu untuk Tuhannya. 2 couple time, waktu untuk pasangan. Bahkan itu malaikat tuh nggak suka kalau habis isya nggak segera tidur kecuali 3 golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita syuting lagi. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke. Ya. Udah lama nggak syuting, jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya sedikit-sedikit. Ya, masih suasana Lebaran. Taqabbal minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kayaknya udah lama sih Lebaran ini. Iya, tapi kan masih masa-masanya. Ya. Mohon maaf kan setiap hari nggak apa-apa. Iya. Oke. Ya, sebagai budaya saja sih, nggak ada syariatnya harus ini. Karena wa'afina aninas itu ayat untuk saling memaafkan, untuk bagaimana saling mencari ridho itu anytime. Bahkan setiap mau tidur. Setiap mau tidur, pastikan tidak ada ganjalan di antara orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain, mukminah yang lain. Ya. Jadi setiap hari. Ya, makanya nanti ada 4 pensucian. Kalau puasa itu mensucikan fisik, badan. Kalau mensucikan hati itu dengan zikir, dengan mensucikan misalnya mensucikan harta itu dengan zakat, dan mensucikan dosa-dosa itu dengan bertobat. Ya. Oke, kalau gitu kita seperti biasa akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk lewat DM di IG-nya ya. Tentang mencari kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya. Langsung ke pertanyaan aja. Ya. Oke. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya mempunyai seorang istri yang merupakan anak tunggal di keluarganya. Ya. Orang tuanya sering sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Apakah wajib bagi saya selaku suami untuk membiayai mertua saya tersebut? Iya. Kewajibannya juga kewajiban setelah kewajiban kepada istri dan anaknya. Karena nanti di dalam surat, coba dibaca itu ya. Dibaca surat Nisa ayat 36, setelah kita beribadah kepada Allah itu nanti ada 10 orang yang harus, artinya 10 hubungan yang harus dijaga dengan baik itu. Pertama hubungan dengan Allah tentu. Ya, coba dibaca. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ya, karena dengan kita berbuat syirik itu mengganggu hubungan kita kepada Allah. Semua ibadah kita akan musnah. Ala lillahi dinul kholis. Allah hanya menerima ibadah kalau tidak bercampur dengan syirik. Sekali kita berbuat syirik, 40 hari sholat kita nggak diterima. Maka hubungan kita dengan Allah, karena sholat itu cara kita berhubungan dengan Allah. Kalau Quran, cara Allah berhubungan dengan manusia. Kalau kita baca Quran, Allah sedang komunikasi dengan kita. Kalau kita doa, kita sholat, kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Maka jangan ada syirik. Ini bereskan hubungan kita kepada Allah. Ada 10 nanti, yang kedua. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua itu sebetulnya nanti di dalam prakteknya ada 3. 1 orang tua kandung atau yang memelihara. Maka Halimatus Sa'diyah juga orang tuanya Rasulullah karena menyusui. Dan termasuk mertua. Mertua adalah karena anak turun kita dari mertua. Jaga hubungan baik itu. Dan yang ketiga orang yang berjasa dalam hidup kita. Para ustadz, para kiai, guru-guru, dosen-dosen kita. Siapa yang pernah punya jasa dalam hidup kita itu orang tua kita. Terus? Karib kerabat. Karib kerabat. Mertua juga masuk dari orang tua, tapi juga masuk karib kerabat. Karib kerabat karena pernikahan. Karena karib kerabat, karena nasab, karena memang hubungan mungkin keponakan, mungkin karena tante, om, pak de, uak, segala macam. Dan juga karena kita menikahi anaknya, maka menjadi kerabat kita. Ya, terus? Anak-anak yatim. Anak yatim. Makanya ayah ini kalau ada apa-apa selalu disalurkan, baik teaching, training, syuting, kita ada bimbingan umroh, haji, segala macam, apapun, semua pendapatan ayah langsung saya serahkan kepada anak yatim.
karena mamah kan yatim. Ya, jadi kita beri. Gitu konsepnya. Iya, tapi tidak hanya yatim itu. Kan betul. Nggak yatim piatu juga. Iya, dikasih juga. Tapi utamanya kepada mama dulu, karena mamah itu mamahmu kan sudah yatim piatu. Saya juga sudah yatim piatu. Tapi tidak hanya yatim itu, dilanjutkan di situ. Orang-orang miskin. Yatim yang miskin. Karena kalau hanya yatim, ini Pak Jokowi pun juga yatim piatu, tapi nggak berhak untuk menerima ya. Terus tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini mulai melebar. Terus teman sejawat, teman-teman sekantor segala macam ya. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Iya, siapapun dalam tanggungan kita. Ada asisten rumah tangga, kalau RT ya di dalam wilayah RT-nya, keluarga dalam wilayah keluarganya. Jadi secara moral tentu setelah kewajiban utama kepada anak istri, mertua termasuk di dalam. Tapi maksudnya apakah itu wajib atau orang di sini berbuat baiklah gitu? Iya, itu kan perintah. Setiap perintah itu asalnya wajib. Setiap ada perintah, al-aslu fil amri lil wujubi, asal dari perintah itu wajib. Makanya nanti orang nggak bisa masuk surga kalau kewajiban itu nggak dipenuhi. Misalnya sudah sholat, hubungan dengan Allah baik, puasa, umroh, haji, tapi membiarkan tetangganya kelaparan nanti, itu imannya hilang. Nah, maka itu jadi kewajiban juga. Ya. Tapi berarti hierarkinya setelah anak istrinya? Ya, kepada orang terdekat dulu. Kepada tanggungannya dulu. Kan tadi ada tanggungan kepada orang tua, kerabat, itu semuanya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, saya tidak pernah merasa bahagia di dalam rumah tangga. Ya. Komunikasi saya dengan suami sangat jarang. Ya. Jikalau ada, cenderung pada perdebatan saja. Selama ini saya sudah mencoba bertahan demi anak-anak. Tapi di sisi lain, saya sendiri juga ingin bahagia. Apakah saya harus bertahan dalam kondisi ini atau mulai mencari kebahagiaan saya yang sebenarnya ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Selamanya tidak akan bahagia kalau itu masalahnya tidak diselesaikan. Nah, jadi kalau dia mau mencari kebahagiaan lain gimana? Maksud mau cari suami orang? Kan nggak bisa. Mau cari pindah ke lain hati. Maka penyebab menjadikan tidak bahagia itu yang harus disolusikan. Selesaikan dulu. Sebetulnya paling enak kalau semuanya kembalikan pada Allah dan Rasul itu. Kalau ada satu perbedaan suami istri, maka kita melihat bagaimana Quran dan hadisnya, mencari kesepakatan bersama. Makanya setiap hari, setiap pasangan itu harus punya 5 waktu. Salah satunya me time, waktu untuk Tuhannya. 2 couple time, waktu untuk pasangan. Bahkan itu malaikat itu nggak suka kalau habis isya nggak segera tidur kecuali 3 golongan. 1, seorang yang masih beribadah, Allah suka. 2, orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga adalah suami istri yang ngobrol. Ngobrol dengan suaminya sendiri, bukan suaminya orang. Ngobrol dengan istrinya sendiri, bukan dengan istri orang. Ngobrol itu senang, maka pasti kebersamaan itu jarang dilakukan. Sampai ada masalah itu, komunikasikan. Karena di tempat tidur itu jauh dari emosi. Jarang orang dalam tidur mau tidur teriak-teriak, enggak. Nah, dari sisi ini tinggal tidur. Paling tidak kan ada komunikasi yang halus di situ, ya itu. Dan berikutnya ada family time, berikutnya ada study time, kemudian ada social time. Tapi pada prinsipnya solusi itu dicari dari bagaimana. Kalau itu nggak bisa, maka coba dibaca surat An-Nisa ayat 35. Mendatangkan juru damai. Juru damai dari mana? Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jangan pakai pengacara. Sebab kalau pakai pengacara, ujung-ujungnya nanti memenangkan satu, mengalahkan yang lain, malah jadi perceraian. Nah, maka langkahnya Nisa ayat 35. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya. Ya, jadi kalau ada suami istri sengketa, takut nanti ada persengketaan, ada permusuhan, ada berantem begitu rupa, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki. Juru damai dari keluarga laki-laki. Dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Iya, dari juru damai dari 2 pihak keluarga. Karena nikah itu menggabungkan keluarga. Nikah itu bukan menggabungkan individu. Jadi nggak bisa ketemu di terminal langsung nikah, nggak bisa.
harus kepada orang tuanya. Siapa itu orang tuanya? Maka itu menggabungkan keluarga, dua keluarga, bukan menggabungkan individu dengan individu. Itu bedanya pernikahan dalam Islam dengan pernikahan di luar Islam. Kalau di luar Islam hanya kontrak seksual saja. Yang penting saya ikat, kalian berdua sudah. Kalau Islam ada persaksiannya, ada walinya. Kenapa? Karena itu membangunkan dua institusi keluarga. Itu ada fungsi silaturahmi, ada fungsi dakwah, ada fungsi menjalankan sunnah, ada fungsi untuk bagaimana ini memang bagian dari ibadah kita. Maka datangkan dulu waktu ngelamar kan dengan janji untuk membahagiakannya. Nah, jadi kalau tidak ada bahagia, maka kembali kepada itu. Dan insya Allah nanti akan cari titik temu. Ada win-win solution. Sebab kalau suami istri ujung-ujungnya nanti pertengkaran. Apalagi nasihati laki-laki lebih sulit daripada nasihati perempuan. Nasihati suami lebih sulit daripada nasihati istri. Nasihati ibu lebih sulit daripada anak. Nasihati dosen lebih sulit daripada nasihati mahasiswa. Karena ada sifat uluan. Uluan itu ketinggian hati. Ada superioritas. Ada orang merasa punya power dibanding itu. Ya, lanjut. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Nanti ada taufik, karena itu pasti akan objektif. Kalau hanya ini jadi subjektif sama subjektif. Kalau pengacara dan sendiri ya. Iya, itu. Tapi kalau keluarga-keluarga kan nanti bagaimana keutuhan. Pertimbangannya bukan hanya pertimbangan antar suami istri, bagaimana anaknya nanti, bagaimana secara ekonomi, bagaimana dampak kepada orang tuanya segala macam. Karena nanti kewajiban seorang anak ketika orang tuanya, apalagi orang tuanya nggak ada, itu kewajibannya bagaimana seorang anak itu juga menjaga nama baik. Perbuatan baik-baik dari kita suami istri itu nanti berdampak kepada orang tua yang sudah meninggalkan. Iya, begitu. Berarti dicari dulu solusinya yang sekarang. Kalau dengan cara membawa juru damai. Juru damai dari mana? Pihak perempuan bawa walinya, bahwa kalau nggak ada orang tuanya ya siapa wali yang ditunjuk di situ, dan juga wali dari sini, sehingga nanti ada musyawarah. Indah sekali. Sebenarnya dalam Islam itu treatmentnya. Tapi sayang, iya diatur. Sayang kita biasanya malah masuk di infotainment itu semuanya. Jadilah maka jadi bahan digoreng sana sini. Padahal kadang-kadang ini sudah damai aja di infotainment masih ramai gitu. Ya, bukan cara Islam. Laisa minal Islam. Ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya adalah anak perempuan paling kecil di keluarga. Di umur saya yang sudah menginjak kepala 3, saya masih sering harus mengikuti keinginan orang tua. Jika saya tidak menuruti, akan menjadi perdebatan. Saya hanya bisa diam untuk menghindari. Namun saya merasa tidak bahagia, Ustadz. Nah, pertanyaan saya, sejauh apa seorang anak, terutama perempuan, boleh mengikuti kata hatinya sendiri atau sikap yang sebagaimana mestinya untuk saya seorang anak? Sebagai seorang anak harus menurut pada orang.